Hai guys, jadi di video ini kami telah mewawancarai kakak-kakak cantik, yang tidak cuma cantik tapi juga pintar dan aktif. Siapa aja mereka? Yuk kenalan. Perkenalkan, nama saya Dinar Kunchara, biasanya dipanggil Dinar. Oke, perkenalkan nama saya Dinda Putri Agustin, biasa dipanggil Dinda. Jadi responden pertama kami adalah Dinar. Namanya Dinar Kunchara, berusia 21 tahun. Ia sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang, jurusan PGSD. Berdomisili asli Purworejo. Dia memiliki berbagai prestasi terutama dari lomba tari, karena itu merupakan hobi dan kesukaannya. Dia pernah juara 3 tari dolalak se-Kabupaten Purworejo. Pernah mengikuti lomba PBB. Untuk organisasi sendiri, dia pernah mengikuti OSIS dan Pramuka saat SMP, tetapi saat SMA vakum untuk berorganisasi karena ingin fokus pada nilai. Pernah menjadi anggota Paskibra saat SMP dan SMA. Sekarang dia mengikuti ORDA atau organisasi daerah, yaitu Perkumpulan Mahasiswa Purworejo yang kuliah di Semarang. Hubungan Dinar dengan keluarganya sangat baik. Ia dekat dengan kedua orang tuanya yang selalu mendukungnya. Dia memiliki seorang kakak laki-laki, dan seperti kakak beradik lainnya, mereka kadang-kadang juga ada sedikit pertengkaran. Untuk sosialnya sendiri, dia termasuk orang yang mampu berinteraksi dengan orang lain. Teman dekatnya memang sedikit karena dia tipe selektif, baginya teman atau sahabat adalah orang yang mampu memberinya energi positif, tapi dia juga tidak pilih-pilih teman. Saat dia SD, dia pernah dibully karena fisik, body shaming begitu dan pelakunya adalah teman laki-laki di kelas dia, sehingga itu buat Dinar kadang pilih-pilih teman, juga sempat agak takut atau tidak percaya dengan teman laki-laki. Saat ada masalah dengan teman atau lainnya, Dinar saat ini memilih diam, redamkan emosi, dan membicarakan baik-baik, mencoba dewasa. Pesan Dinar untuk teman-teman yang lain. Dewasalah dalam menyikapi masalah. Jalani apa yang harusnya kamu jalani saat ini. Walau orang lain tidak suka dengan kita, banyak masalah yang menghadang kita, kita harus tetap berpikir logis dan dewasa dalam sikap. Karena pernah mengalami pahitnya hidup, berbagai kegagalan. Menurut Dinar ini adalah guru baginya. Dia belajar untuk terus berusaha dan belajar dari kegagalan, dan menjadi dewasa karena pernah menjadi korban bully. Harapan ke depannya dia ingin cepat lulus, segera bekerja. Berdasarkan hasil wawancara, dapat kita kaitkan dengan teori Sigmund Freud, yaitu represi, proses ego memakai kekuatan antikatekses untuk menekan segala sesuatu, ide, insting, ingatan, pikiran, yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Ketika Dinar ingin melupakan atau sampai merasa takut jika berteman dengan laki-laki, takut terulang kejadian dulu kembali. Juga apa yang dikatakan oleh Jung bahwa peristiwa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu, mekanistik, dan kejadian sekarang ditentukan oleh tujuan, purpose. Prinsip mekanistik akan membuat manusia menjadi sengsara karena terpenjara oleh masa lalu. Dinar memiliki sifat dominan ekstrovert. Sikap ekstraversi mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, cenderung berinteraksi dengan orang di sekitarnya, aktif, dan ramah. Tapi karena adanya pengalaman masa lalunya dia jadi sosok yang agak tertutup. Prinsip oposisi, prinsip ini paling sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Menurut Jung, tegangan akibat konflik adalah esensi hidup, tanpa itu tidak ada energi dan tidak akan ada kepribadian. Oposisi muncul di mana-mana, seperti dalam ego versus shadow, introversi versus ekstraversi, berpikir versus berperasaan, dan animus versus ego. Oposisi juga terjadi antar tipe kepribadian, seperti ekstraversi versus introversi, pikiran versus perasaan, dan penginderaan versus intuisi. Menurut Adler semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup, life of style, dari self, gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif power, individu. Adler menyatakan bahwa gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Tujuan final adalah hasil dari kekuatan kreatif individu, kemampuan untuk membentuk tingkah laku diri dan menciptakan kemampuan diri.
Tujuan final itu mengurangi penderitaan akibat perasaan inferior dan menunjukkan arah menuju superiorita dan sukses. Mengatasi inferioritas dan menjadi superioritas, dorongan maju. Ketika Dinar mampu menjadi diri yang lebih baik karena pengalaman masa lalu. Tingkah laku ditentukan oleh pandangan mengenai masa depan, tujuan dan harapan kita. Inferiorita, perasaan lemah dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Superioritas, transendensi sebagai upaya realisasi diri, aktualisasi diri. Anak bungsu biasanya adalah anak yang paling dimanjakan dalam keluarga. Anak bungsu adalah satu-satunya anak yang tidak merasa disaingi dan ditaklukkan. Oleh keadaan ini, anak bungsu menduduki peringkat kedua setelah anak sulung dalam banyaknya persoalan kanak-kanak yang mereka alami. Persoalan terbesar anak bungsu adalah inferioritas yang begitu tinggi, karena kakak-kakaknya lebih tua dan oleh karena itu lebih superior. Namun, karena banyaknya lawan yang sudah ada di depan, anak bungsu biasanya menjadi anak yang paling terpacu untuk mengalahkan kakak-kakaknya. Siapa anak yang sulung, yang kedua atau yang bungsu mungkin tidak sejelas yang kelihatan. Sekian penjelasan tentang hasil wawancara Dinar. Sekarang lanjut ke pembahasan mengenai hasil wawancara responden kedua, yaitu Dinda. Namanya Dinda Putri Agustin, biasa dipanggil Dinda. Berusia 20 tahun. Mahasiswa di Universitas Atmajaya, S1 Hukum, asal Purworejo. Dia saat ini aktif dengan segudang aktivitasnya. Dia mengikuti kepanitiaan, organisasi, dan UKM debat. Dia memiliki beberapa prestasi dan kegiatan seperti juara 2 lomba TUBBB se-Kabupaten Purworejo saat SMP. Pernah ikut lomba debat nasional saat kuliah ini. Pernah mengikuti paskibra waktu SMP, ikut OSIS saat SMK. Dinda adalah salah satu anak yang harus tinggal nomaden karena pekerjaan ayahnya yang seorang TNI. Dia dan kedua adiknya beserta orang tuanya sudah pernah pindah dari beberapa tempat dari Medan, Padang, Purworejo, dan saat ini menetap di Purworejo. Untuk pertemanan sendiri karena dia sering pindah-pindah ini tentu agak sulit, tapi dia tetap masih punya teman dekat, baginya semua teman. Dia tidak pilih-pilih kecuali mereka yang egois dan bermuka dua. Dan dia tidak segan menjauhi temannya yang menurutnya tidak sesuai dengan apa yang dia mau atau negatif bagi dia. Dengan sosoknya yang friendly ini, dan agak belak-belakan juga, dia dulu pernah jadi korban bully juga, dan itu sesama perempuan. Dia tidak tahu salah dia apa karena mereka iri, cara bicaranya atau yang lainnya. Tapi dengan ini dia tentunya tidak langsung down begitu saja. Justru dia tertantang dan mencoba untuk membuktikan kalau dirinya lebih hebat daripada mereka yang pernah membulinya. Dia berusaha keras menunjukkan prestasi yang dia punya, dan dia jadi termotivasi untuk mengembangkan dirinya lebih dan lebih lagi. Hasil analisis wawancara Dinda. Menurut teori Eric Fromm orientasi karakter yang produktif accepting, yaitu yakin dengan kemampuan dirinya sendiri, independen, aktif berpikir positif, menerima keberadaan diri dan orang lain, taking, bekerja sama dengan orang lain berdasarkan tujuan bersama, kejujuran, dan sikap rasional. Ditunjukkan dengan berbagai kegiatan yang Dinda ikuti, dan dia adalah orang yang memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Dikatakan oleh Jung bahwa peristiwa disebabkan oleh sesuatu yang terjadi di masa lalu, mekanistik, dan kejadian sekarang ditentukan oleh tujuan, purpose. Prinsip mekanistik akan membuat manusia menjadi sengsara karena terpenjara oleh masa lalu. Manusia tidak bebas menentukan tujuan atau membuat rencana karena masa lalu tidak dapat diubah. Sebaliknya, prinsip purposif membuat orang mempunyai perasaan penuh harapan. Ada sesuatu yang membuat orang berjuang dan bekerja. Sama-sama memiliki pengalaman pernah terbuli tapi Dinda adalah sosok yang optimis dan memiliki tujuan untuk memperlihatkan kemampuannya pada orang yang telah meremehkan atau tidak suka dengannya. Sikap ekstraversi mengarahkan pribadi ke pengalaman objektif, cenderung berinteraksi dengan orang di sekitarnya, aktif, dan ramah. Dinda bisa dikategorikan orang yang memiliki kepribadian ekstrovert, dia orangnya terbuka dan mampu bersosialisasi dengan baik. Prinsip oposisi, prinsip ini paling sering terjadi karena kepribadian berisi berbagai kecenderungan konflik. Menurut Jung, tegangan akibat konflik
adalah esensi hidup, tanpa itu tidak ada energi dan tidak akan ada kepribadian. Oposisi muncul di mana-mana, seperti dalam ego versus shadow, introversi versus ekstraversi, berpikir versus berperasaan, dan animus versus ego. Oposisi juga terjadi antar tipe kepribadian, seperti ekstraversi versus introversi, pikiran versus perasaan, dan penginderaan versus intuisi. Menurut Adler, semua potensi manusia dikembangkan sesuai dengan gaya hidup, life of style, dari self. Gaya hidup dikembangkan melalui kekuatan kreatif power, individu. Adler menyatakan bahwa gaya hidup adalah cara yang unik dari setiap orang dalam berjuang mencapai tujuan khusus yang telah ditentukan oleh yang bersangkutan dalam kehidupan tertentu di mana dia berada. Alwisol, 2005. Tujuan final adalah hasil dari kekuatan kreatif individu, kemampuan untuk membentuk tingkah laku diri dan menciptakan kemampuan diri. Tujuan final itu mengurangi penderitaan akibat perasaan inferior dan menunjukkan arah menuju superioritas dan sukses. Mengatasi inferioritas dan menjadi superioritas, dorongan maju. Tingkah laku ditentukan oleh pandangan mengenai masa depan, tujuan dan harapan kita. Inferioritas, perasaan lemah dalam menghadapi tugas yang harus diselesaikan. Superioritas, transendensi sebagai upaya realisasi diri, aktualisasi diri. Anak sulung memulai hidupnya sebagai anak tunggal, dengan segenap perhatian tercurah padanya. Sayangnya, keadaan yang nyaman dan enak ini berakhir dengan adanya anak kedua, ketiga dan seterusnya, sehingga kehadirannya mengancam anak pertama. Awalnya, anak sulung mungkin akan berusaha merebut kembali posisinya semula. Dia mungkin akan beringkas seperti bayi lagi dengan tujuan mencari perhatian dan memperoleh dukungan kembali. Sebagian anak sulung ada yang menjadi pembangkang dan pemberontak, sementara sebagian lagi justru menjadi orang kalah dan terkuasai. Adler yakin bahwa anak sulung memiliki persoalan kanak-kanak yang lebih banyak dibanding anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun anak sulung juga memiliki sisi positif, yakni mereka sering berotak cerdas dan berbakat. Mereka cenderung bisa solider dan konservatif dibanding adik-adiknya. Sekian pembahasan hasil wawancara dari kami. Saran yang bisa kami sampaikan adalah stop body shaming dan bullying secara verbal maupun non-verbal, karena walaupun itu bilangnya bercanda, tapi tak semua orang mentalnya sekuat baja. Dan kita tak akan pernah tahu seberapa parah perkataan kita bisa menyakiti seseorang karena yang merasakan adalah korban bukan pelaku. Jadilah diri yang positif, lebih kembangkan potensi diri dan tunjukkan pada mereka yang membenci dan meremehkanmu bahwa kamu mampu menjadi yang terbaik versi dirimu sendiri tanpa menjadi yang orang lain mau. Apapun masalah kalian, mari kita ambil hikmah dari wawancara tersebut, bahwa kita harus berpikir dewasa, jangan terburu emosi.